sobat semuanya, kami dari Prodi PHI Angkatan 2023 kelas A Universitas Negeri Jakarta. Nah, aku nggak sendirian nih, aku bersama teman-temanku. Kenalkan, namaku Rijal, aku Syifa, saya Afifa, dan teman kita yang terakhir, saya Imam. Halo semuanya. Ada yang penasaran gak nih kita akan bahas apa? Tahu Rijal kita bakal bahas apa? Wah, aku nggak tahu nih kita bakal bahas apa ya. Kita tanya aja yuk ke Syifa, kira-kira kita bakal bahas apa nih? Syifa, kita bakal bahas apa ya? Jadi, kita akan membahas tentang sunnah sebagai basic mental profesional. Wah, sepertinya seru sekali tuh Syifa. Mari yuk kita bahas. Hayu, mari bersama-sama belajar. Sunnah sebagai basic mental profesional. Bakal bahas apa aja ya kita? Yang pertama kita bakal bahas tentang pengertian sunnah dan hadis. Yang kedua, fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Yang ketiga, hadis dan tradisi. Yang keempat, hadis sebagai landasan pembentukan tradisi Islam. Yang kelima, kita bakal bahas tentang model-model interaksi sunnah terhadap budaya lokal. Dan yang terakhir, sunnah di tengah tantangan kontemporer. Yang pertama, kita bahas tentang pengertian sunnah dan hadis. Apa sih yang dimaksud dengan sunnah dan hadis? Nah, sunnah secara etimologi, sunnah berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti kebiasaan atau biasa dilakukan. Sementara itu, secara terminologi, sunnah dapat diartikan hal-hal yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ucapan, tindakan, atau pengakuan atau takrir. Nah, sedangkan hadis secara etimologi merupakan kata benda dari kata al-tahdis yang berarti pembicaraan, sedangkan menurut terminologi adalah ucapan, perbuatan, pengakuan, dan keadaan Nabi Muhammad SAW. Pada intinya, sunnah itu perbuatan, sedangkan hadis itu perkataan Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua, fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Sunnah berfungsi sebagai landasan dan perwujudan atau pengimplementasian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dari Al-Quran karena sesuai dengan apa yang telah dikehendaki Allah sebagai sumber hukum Islam. Yang ketiga, hadis dan tradisi. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis dijadikan sumber hukum Islam selain Al-Quran. Dalam hal ini, kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Sedangkan tradisi atau leruri adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan secara sesama. Kebiasaan yang diulang-ulang ini dilakukan secara terus-menerus karena dinilai bermanfaat bagi sekelompok orang, sehingga sekelompok orang tersebut melestarikannya.
Sebagaimana yang telah lazim kita ketahui bahwa hadis dan Al-Quran merupakan dua unsur yang mempunyai pijakan dan makna yang berbeda, namun berada pada satu paradigma. Hadis dan tradisi berperan adil tanpa keluar dari alur perpaduan alkulturasi dan sintegrasi yang dibangun oleh konsep tersebut, tanpa menghilangkan ataupun melunturkan nilai-nilai budaya dan makna asli dari konsep tersebut. Yang keempat, hadis sebagai landasan pembentukan tradisi Islam. Hadis merupakan sumber aturan dari Rasulullah SAW secara kafah atau komprehensif, dan hadis juga melengkapi material tiruan yang mendominasi semua perayaan Islam, serta tentu saja mewarnai setiap interaksi umat Islam dengan berbagai tradisi di luar Islam. Hadis mampu mengakomodasi bagaimana caranya agar misi yang dibawa Nabi Muhammad SAW dapat menguasai tradisi yang ada dalam masyarakat. Hadis dapat dijadikan sebagai landasan pembentukan tradisi yang islami melalui aturan dan ajaran hadis. Berbagai tradisi, kebudayaan, dan peradaban yang ada di masyarakat dapat disatukan dalam naungan syariat Islam. Contohnya Maulid Nabi Muhammad ini merupakan contoh sunnah ketetapan atau takririah, yaitu bukan ucapan dan tindakan dari. Yang kelima, model-model interaksi sunnah terhadap budaya lokal. Watak Islam yang akomodatif dan reformatif terhadap tradisi tampak dalam sejarah, seperti halnya tawaf yang sudah ada sebelum Islam datang dengan iringan tepuk tangan dan dandangan bersiul, tetapi pas Islam datang, tawaf tidak dihilangkan, melainkan diakomodatif dan direformatif tata cara oleh Islam dengan membaca talbiyah. Peranan Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Indonesia adalah dengan pendekatan tradisi dan budaya melalui syair atau lagu dan alat musik. Mari sama-sama kita mengenal tentang Wali Songo. Yang keenam, sunnah di tengah tantangan kontemporer. Pemikiran Islam secara kontemporer adalah pemikiran Islam yang berkembang pada abad ke-19. Ciri dari Islam kontemporer yaitu berkembangnya metode pemikiran baru dalam menafsirkan Al-Quran dan peradaban Islam. Kemunculan Islam kontemporer adalah akibat sentuhan tradisionalitas dan modernitas yang berasal dari Barat. Nilai-nilai sunnah mencakup lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan. Contohnya yaitu sholat duha berjamaah dan juga disambungkan tadarus, salah satu bentuk penerapan di lingkungan sekolah. Nah, itu dia penjelasan mengenai sunnah sebagai basic mental profesional. Semoga penjelasan kami ada manfaatnya untuk kalian semua dalam pembelajaran. Sekian dari kami. Dadah, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.